Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyina maulana Muhammadin bil qasimil amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Apa kabar teman-teman sekalian? Semoga Allah senantiasa memberkahi kehidupan teman-teman sekalian dimanapun bumi Allah yang senang teman-teman pijak. Selamat datang di episode ketiga, di mana kemarin di awal-awal di episode pertama kita sempat membahas tentang kenapa mempelajari sirah itu penting. Dan di episode kedua kita sempat membahas tentang nasab Rasulullah SAW, di mana kita akan mulai dari sana, mulai dari leluhur beliau salawatu rabbi wassalamu yang pertama, yaitu siapa? Nabiullah Adam. Di mana topik mengenai Nabiullah Adam akan kita mulai di episode kali ini biidznillah ta'ala. Kemudian mungkin akan muncul beberapa pertanyaan. Dan kamu kemarin sempat bilang bahwasannya nasab Rasulullah itu ada yang diperdebatkan, alias tidak disepakati jumlahnya dan namanya dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai Nabiullah Adam alaihi salam. Kamu bakal ambil versi yang mana? Maka versi yang akan saya ambil adalah yang sempat saya bacakan kemarin, yaitu Muhammad ibnu Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abdi Manaf ibn Qusay ibn Kilab ibn Murrah ibn Ka'ab ibn Lu'ay ibn Ghalib ibn Fihir ibn Malik ibn Nadr ibn Kinana ibn Khuzaimah ibn Mudrika ibn Ilyas ibn Mudar ibn Nizar ibn Ma'ad ibn Adnan ibn Udad ibn Muqawim ibn Nahur ibn Tayrakh ibn Ya'rub ibn Nashub ibn Nabit ibn Ismail ibn Ibrahim ibn Azar ibn Tarakh. Azar dan Tarakh kemungkinan besar saya akan menganggap mereka sebagai satu nama, atau mungkin saya akan menganggap mereka sebagai dua nama yang berbeda, tetapi bukan bapak dan anak, melainkan saudara. Jadi Azar merupakan pamannya Nabi Ibrahim. Wallahu a'lam. Nanti kita menunggu episode itu. Nanti masih lama ya. Ibn Azar, Ibn Tarakh, Ibn Nahur, Ibn Sarukh, Ibn Ra'u, Ibn Falakh, Ibn Aibar, Ibn Shalakh, Ibn Arfakhshat, Ibn Nabit, Ibn Sam, Ibn Nuh, Ibn Lamik, Ibn Matushalkh, Ibn Khanun atau Ukhnun, Ibn Yard, Ibn Mahlil atau Mahlail atau Mihlail, Ibn Tinan atau Qainan atau Qainain atau Qainan, ya, Ibn Yanish atau Anush, Ibn Shith, Ibn Adam alaihi salam. Itulah urutan yang akan saya ambil biiznillah ta'ala, di mana di episode kali ini kita akan mulai dari Nabiullah Adam alaihi salam. Bismillah. Sebelum kita berbicara tentang Nabi Adam, rasanya tidak sempurna kalau kita tidak flashback lebih jauh, yaitu saat kita berbicara tentang siapa penduduk bumi yang pertama sebelum manusia, sebelum Nabi Adam menduduki bumi ini. Bumi ini hakikatnya awal-awal itu diduduki dan pemimpin yang ada di bumi ini adalah bangsa jin. Allah memerintahkan mereka, Allah berikan mereka syariat. Hanya saja mereka itu adalah sekumpulan bangsa yang senantiasa membangkang kepada Allah. Mereka senantiasa melakukan pertumpahan darah di muka bumi. Mereka senantiasa berbuat kerusakan di muka bumi. Sampai-sampai Allah begitu murka kepada mereka atas tindakan yang mereka lakukan. Hanya saja ada satu individu dari bangsa jin yang begitu salehnya luar biasa. Siapa dia? Iblis. Ya, Iblis, kalian tidak salah dengar. Iblis awalnya adalah makhluk Allah yang sangat-sangatlah saleh, yang sangat-sangat Allah cintai. Saking salehnya, circle-nya waktu itu tidak lagi dengan para jin yang lain, melainkan circle-nya adalah bersama dengan para malaikat. Saking kerennya Iblis waktu itu. Hingga akhirnya Iblis ini kemudian ketika berada di circle para malaikat, Allah Subhanahu wa taala perintahkan para malaikat untuk memusnahkan, untuk memunahkan bangsa jin dari bumi. Akhirnya Iblis meminta izin kepada Allah untuk ikut menjadi tentara bersama dengan para malaikat, ya, untuk memusnahkan sebangsanya, dan Allah mengizinkan. Sehingga Iblis bersama para malaikat waktu itu memusnahkan seluruh jin yang ada di muka bumi ini, sehingga muka bumi ini tidak lagi diisi oleh satu orang pun jin. Makanya seluruh jin yang hari ini teman-teman lihat, menurut banyak sekali versi dari para ulama ahlu sunnah wal jamaah, mereka mengatakan mereka semua jin, entah yang Islam ataupun yang kafir, mereka masihlah merupakan keturunan dari Iblis. Loh, Iblis ini bagaimana?
Apa yang membedakan antara iblis, syaitan, dan jin? Maka bahasan ini mudah sekali teman-teman. Jadi di atas itu ada yang namanya jin. Jin ini adalah bangsa. Seperti manusia merupakan bangsa, jin itu merupakan bangsa. Jenis. Manusia adalah jenis, jin itu juga merupakan jenis. Nah, jin ini terbagi menjadi dua. Ada yang baik, ada yang nggak baik. Ada yang muslim, ada yang kafir. Yang muslim itu nggak ada istilah khususnya. Sehingga kita sebut saja jin muslim. Yang jahat, ini ada istilah khususnya. Apa? Syaitan. Jadi segala macam jenis jin yang jahat, apapun bentuknya, siapapun nama individunya, kita sebut mereka sebagai syaitan. Makanya kita senantiasa berdoa kepada Allah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, syaitan ini yang paling tinggi, leluhur mereka semua, itu disebut sebagai iblis. Namanya adalah iblis. Nah, baru iblis itu beranak pinak. Bagaimana beranak pinaknya saya nggak tahu juga. Saya nggak pernah ketemu dan nggak mau ketemu juga, wal'iyadzubillah. Dan bagaimana pernikahannya saya juga nggak tahu, saya nggak pernah. Yang penting mereka punya dunia dan kita punya dunia, kita berada di dimensi yang berbeda tetapi sama-sama berada di bumi Allah. Baik, kembali ke cerita tadi. Iblis yang hidup bersama dengan para malaikat, di circle para malaikat, kemudian Allah Subhanahu wa taala firmankan di depan para malaikat, di mana di tengah-tengah para malaikat waktu itu ada iblis, dan perintahnya juga turun kepada iblis. Allah berfirman, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ketika Tuhanmu berkata kepada para malaikat, di mana di tengah-tengah para malaikat waktu itu juga ada iblis, sesungguhnya aku akan menjadikan di bumi ini seorang khalifah. Siapa khalifah? Khalifah itu apa? Khalifah itu banyak maknanya. Bisa bermakna pengganti. Kenapa disebut pengganti? Pengganti dari makhluk sebelumnya, yaitu bangsa jin yang menduduki bumi. Bisa juga bermakna pemimpin. Dan banyak sekali makna-makna dari para ulama. Kemudian, malaikat dan iblis sebenarnya sama-sama merasa bahwa mereka itu jauh lebih berhak untuk menjadi khalifah di muka bumi ini. Dan tanpa harus membuat makhluk baru yang akan berbuat kerusakan. Namun yang membedakan antara iblis dan malaikat waktu itu adalah malaikat berani untuk mengeluarkan argumennya yang akhirnya Allah bantah argumen mereka. Sedangkan iblis memilih untuk diam dan senantiasa membuat skenario-skenario palsu yang menyebalkan di dalam pikirannya. Makanya waktu itu malaikat langsung berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima? Ya Allah, apakah engkau ingin menjadikan di muka bumi ini makhluk yang senantiasa berbuat kerusakan, yang senantiasa melakukan tumpah darah? Kenapa mereka seyakin itu? Tahu dari mana malaikat sampai-sampai ngomong begitu? Karena kejadian sebelumnya, yaitu bangsa jin. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Dan kami ya Allah jauh lebih banyak ibadahnya kepadamu ya Allah. Kami ya Allah yang senantiasa nurut atas segala macam perintah yang engkau berikan kepada kami. Maka apa argumen yang digunakan oleh malaikat untuk membuat mereka itu merasa diri mereka itu lebih pantas menduduki bumi? Apa? Ibadah. Ibadah yang membuat malaikat merasa mereka lebih pantas. Tetapi seakan-akan Allah berfirman kepada para malaikat bahwasanya ibadah saja tidak cukup untuk menjadi pemimpin. Ibadah saja tidak cukup untuk menjadi pemimpin. Lalu apa argumen yang Allah berikan kepada mereka? Inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku mengetahui sesuatu yang tidak kalian ketahui. Allah memberikan apa? Memberikan argumen, bantahan terhadap para malaikat dengan apa? Dengan ilmu. Inni a'lamu, sesungguhnya aku lebih mengetahui. Sesungguhnya aku lebih berilmu daripada apa yang kalian ketahui. Makanya yang argumen yang Allah gunakan untuk kemudian mengatakan bahwasanya Adam lebih pantas menduduki bumi dibandingkan mereka adalah wa'allama Adamal asma'a kullaha. Dan Allah memberikan ilmu kepada Adam berupa nama-nama semuanya. Ilmu berupa nama itu apa? Jadi dulu ya, malaikat, iblis dan semuanya mereka hidup ya begitu saja tanpa tahu ini namanya apa, tanpa tahu ini namanya apa. Ini namanya ini namanya ini, nama saya siapa, nama dia siapa. Tanpa tahu. Siapa
makhluk Allah yang pertama kali tahu tentang nama-nama yang ada di dunia ini? Adam alaihissalam. Atas apa? Atas keilhaman yang Allah berikan kepadanya. Nah, akhirnya karena argumen yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada para malaikat, dan hakikatnya malaikat memang adalah makhluk yang tidak akan pernah membantah Allah Subhanahu wa taala atas segala apapun, akhirnya mereka memilih untuk menurut. Bahkan saking mulianya Nabi Adam waktu itu, Nabi Adam diperintahkan oleh Allah, ambihum bi asmaihim. Adam, ajarin tuh tentang nama-nama mereka. Dan malaikat langsung nurut aja sama Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan iblis waktu itu. Nah, iblis waktu itu membuat skenario palsu di dalam pikirannya sampai-sampai mereka mengatakan A, mengatakan B, mengatakan C. Dia, iblis itu mengatakan A, mengatakan B, mengatakan C dengan berbagai macam. Aduh, aku habis ini berarti dianggap sebagai second choice. Aduh, aku lebih pantas. Aku lebih begini, aku lebih begini, aku lebih begini. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk pertama di dunia, manusia pertama di dunia maksud kami, yaitu Nabiullah Adam alaihissalam, apa yang terjadi? Jadi proses penciptaannya di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala sebutkan berbeda-beda. Pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, khalaqahu min turab. Allah menciptakan manusia, ya, Nabi Adam waktu itu dari turab, dari tanah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam ayat yang berbeda, wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy, dan kami jadikan segala macam yang hidup itu dari air. Jadi akhirnya ada tanah, ada air, dan bercampur. Di mana setelahnya jadi apa? Inna khalaqnahum min tinil lazib. Kemudian jadi tanah liat yang bisa dibentuk-bentuk. Tinil lazib adalah tanah yang bisa bercampur, yang menempel satu sama lain, yang bisa dibentuk-bentuk. Nah, tanah liat. Kemudian setelah itu menjadi hamaim masnun. Ya. Apa itu hamaim masnun? Hamaim masnun itu tanah yang semacam lumpur yang sudah mulai berbau. Teman-teman pernah dengar ya? Pernah nyoba ya? Tanah yang berlumpur banget yang sampai agak berbau. Baru setelah itu, setelah berbentuk dan selanjutnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, khalaqal insana min salsalin kal fakhar. Wa khalaqal janna min marijin min nar. Dan Allah menciptakan manusia dari apa? Dari tanah yang kering seperti tembikar. Kalian tahu tembikar, kendih. Kalian tahu kendih itu loh. Kerajinan-kerajinan orang-orang Bali mungkin, ya. Orang-orang Jawa dulu yang buat genteng-genteng. Semacam itulah. Yang sampai kalau misal kita ketuk dia kayak krek gitu. Saking keringnya ya, dia udah ada bunyinya gitu. Sedangkan tanah liat dan lainnya itu kan gak ada bunyi, palingan ces gitu ya. Terlepas dari itu semua, akhirnya ketika jasad Adam sudah jadi. Jadi jasad Adam itu sudah jadi, tetapi Allah belum meniupkan roh kepada Nabiullah Adam. Jasadnya itu seperti apa? Jasadnya nanti kita akan bahas ya. Nah, iblis kemudian mendatangi jasad Nabi Adam. Setelah Allah berhasil menciptakan jasad Adam, Adam kemudian didatangi oleh iblis. Masuk ke dalam tubuhnya, keluar. Masuk, keluar. Masuk, keluar. Dari dalam hadis Nabi SAW bersabda, walamma arafa annahu ajwaf. Dan ketika iblis tahu bahwasannya Adam itu ajwaf. Kalian tahu ajwaf itu apa? Ajwaf itu artinya berongga. Rongga. Kalian tahu rongga? Perut manusia itu ada rongga. Ada, buka Google lah, rongga lah. Masa gak ngerti rongga? Langsung iblis berkata, dhafirtu bihi jinsun la yatamalak. Wah, menang aku pasti ini bisa mengendalikan dia sepuasnya. Kenapa? Karena ini adalah jenis makhluk yang tidak akan bisa mengendalikan dirinya. Kenapa iblis seyakin itu bahwasanya dia pasti bisa menggoda Adam? Kenapa Adam itu dianggap lemah? Jenis makhluk manusia ini dianggap lemah oleh iblis? Hanya karena satu. Di dalam hadis Nabi SAW, Rasulullah bersabda, walamma arafa annahu ajwaf. Dan ketika iblis tahu bahwasanya Adam ini berongga. Kenapa rongga ini kemudian menjadi alasan? Karena kaidah dari rongga itu ia harus diisi oleh sesuatu. Di mana mau gak mau dia perlu banget untuk diisi.
Makanya Allah Subhanahu wa taala itu di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Qul huwallahu ahad," katakanlah Allah yang Maha Ahad, yang Maha Satu, Allahus Samad. Allah yang Maha Samad. Samad ini salah satu maknanya adalah alladzi la jawfalah, yaitu yang tidak memiliki rongga. Allah ya, itu tidak memiliki rongga. Makanya Allah tidak butuh untuk diisi rongganya dengan sesuatu, ya, sehingga gak butuh makan, gak butuh minum, gak butuh ini, gak butuh itu. Sedangkan manusia itu memiliki rongga, sehingga setiap rongganya butuh untuk diisi, perlu, wajib untuk diisi. Dan manusia akan melakukan apapun agar rongga di dalam tubuhnya itu terisi. Maka perut manusia harus diisi dengan makanan, diisi dengan minuman. Rahim kalau perempuan harus diisi dengan janin mungkin, dimana gara-gara itu akhirnya ada syahwat. Gara-gara itu akhirnya mungkin bisa digoda oleh iblis dan selanjutnya. Jadi rongganya manusia itu cukup bagi iblis untuk mengatakan bahwasannya, oh lemah dia. Nah, tahu dari mana iblis? Tahu dari mana iblis bahwasannya hanya dengan rongga manusia itu bisa dikendalikan, manusia itu tidak akan bisa mengendalikan dirinya? Karena iblis punya pengalaman menghadapi yang berongga dan tidak berongga. Yang tidak berongga siapa? Malaikat. Malaikat itu tidak berongga. Kenapa? Karena mereka tidak makan, tidak minum. Makanya salah satu definisi malaikat dari sebagian ulama adalah jinsun sumt, yaitu jenis makhluk yang tidak berongga. Nah, akhirnya kan iblis melihat malaikat begitu wah, begitu keren, begitu luar biasa. Tetapi ketika iblis melihat dirinya sendiri sebagai makhluk yang berongga, kenapa? Karena iblis kan makan, iblis minum, iblis beranak, ya berongga dia. Makanya iblis merasa, oh mirip-mirip nih sama aku nih. Pasti bisa dikendalikan nih. Ini pasti terikut sama hawa nafsunya, bla 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 dan sebagainya. Nah, akhirnya dari situ Allah Subhanahu wa taala kemudian meniupkan ruh. Ruhnya Nabiullah Adam. Maka Nabiullah Adam adalah satu-satunya makhluk di muka bumi ini, ya, satu-satunya manusia di muka bumi ini yang Allah ciptakan dari tanah. Di mana keturunan Nabi Adam kemudian selanjutnya diciptakan dari apa? Diciptakan dari air mani dan selanjutnya yang sebagaimana kita tahu proses biologi dan sebagainya. Nah, Nabi Adam itu kemudian Allah ciptakan waktu itu di hari Jumat, ya. Dan tinggi pol, ya, tinggi sekali, tinggi. Kira-kira berapa? 60 hasta dan lebarnya itu 7 hasta. 60 hasta itu kira-kira hasta segini teman-teman. Dhira' itu kira-kira 27 sampai 30 meter tingginya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yadkhulu ahlul jannatil jannah jurdan, murdan, ji'adan, ya, mukahhalin, abna'a 33 ala khalqi Adam, tuluhu 60 dhira'an ala 'irdi 7 adruh." Fi 'irdi 7 adruh. Para penduduk surga nanti kalau udah masuk surga, mereka dalam keadaan apa? Dalam keadaan gak punya bulu, ya. Dalam bidan, saya lupa tadi menyebutkan bidan, dalam keadaan gak punya bulu, dalam keadaan kulitnya berwarna putih, dalam keadaan tidak memiliki jenggot, dalam keadaan rambutnya semuanya ikal, dalam keadaan fisiknya itu berusia seperti orang yang sudah berusia 33 tahunnya orang yang seger, ya 33 tahun. Di mana fisiknya itu kira-kira mirip seperti Nabi Adam. Tingginya 60 hasta. Tingginya berapa? 60 hasta. Jadi buat teman-teman sekalian, yang sekarang kalian sombong dengan tinggi badan kalian, diam kalian. Karena nanti di surga, kita semua sama bro. Kita ketemu di surga nanti ya. Kita lihat. Wahai kalian-kalian yang tingginya 170 cm, 180 cm, 190 cm, yang sombong dengan tinggi badan kalian, ketemu kita di surga. Saya doakan kamu semua masuk surga dan sama kita gitu. Jadi kamu nggak bisa sombongin saya gitu. Yang cuma 167 ini kalian nggak bisa sombongin saya gitu. Jadi diam. Kita di surga semuanya sama. Tingginya 30 hasta dan lebarnya adalah 7 hasta. 7 hasta. Lebar banget gitu. Jadi kalau kalian suka sama bahu yang lebar, jangan sombong juga. Karena selebar-lebarnya bahu kalian, kita nanti bahunya sama. Ya, 7 hasta. Kita berjumpa nanti di surga biidznillah ta'ala. Nah, kemudian selanjutnya Nabiullah Adam ini Allah Subhanahu wa taala ciptakan di surga. Sekarang mungkin akan muncul pertanyaan. Di awal
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah." Dan ketika Rabbmu berkata kepada para malaikat, aku akan menjadikan di bumi ini khalifah. Allah berfirman di mana? Di bumi. Tetapi kenapa Adam diciptakan di surga? Hah? Maka dari sinilah para ulama kemudian memberikan banyak pernyataan. Sehingga peristiwa buah khuldi itu merupakan salah satu dari skenario Allah untuk menurunkan Nabiullah Adam dari surga. Dan ada sebagian ulama yang kemudian berkata untuk menunjukkan bahwasanya tanah air kita itu bukan di bumi. Tanah air kita itu di mana? Di surga. Jadi kita harus kembali ke surga. Jangan mau kita ya berdiam diri di bumi ini, menikmati kenikmatan yang gak ada nikmat-nikmatnya ini, ya. Rumah kita di surga, bro. Rumah kita di surga. Tetanggaan sama Rasulullah. Itu kita, bro. Hah? Berjumpa kita nanti biidznillah ta'ala, ya. Akhirnya setelah itu Nabiullah Adam berada di surga. Nabiullah Adam hidup di surga, menikmati berbagai macam kenikmatannya. Kemudian muncul beberapa riwayat ya yang menyatakan bahwasanya Nabiullah Adam ketika berada di surga merasa sangat kesepian. Hingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala saat Nabiullah Adam itu tertidur, Allah kemudian menciptakan lawan jenis yaitu Ibunda Hawa dari tulang rusuknya Nabiullah Adam. Di mana setelah bangun, ini ada beberapa riwayat, walaupun riwayat ini dibantah oleh banyak juga ulama, ya. Tapi boleh kita paparkan karena sudah saya jelaskan kualitas riwayatnya. Di mana waktu itu Nabiullah Adam ketika terbangun, wah, langsung ingin menyentuh perempuan tadi, yaitu Ibunda Hawa. Kemudian waktu itu malaikat Jibril langsung bilang ke Nabi Adam, gak boleh, kamu ini mau ngapain? Kamu mau ngerampok kah? Kamu mau gimana kah? Ini belum berhak untuk kamu. Kemudian Nabi Adam berkata, loh kan Allah menciptakan dia untuk saya. Kemudian malaikat langsung berkata kepada Nabi Adam, no, bayar dulu maharnya. Oh, maharnya apa? Bersalawat kepada Rasulullah. Jadi maharnya Nabiullah Adam, Bapak Adam, saat menikahi Ibunda Hawa itu adalah dengan salawat kepada Rasulullah. Hanya saja riwayat ini ya dibantah oleh banyak sekali ulama. Wallahu a'lamu bisihhatihi. Kemudian Ibunda Hawa hiduplah di sana, hiduplah di surga dan Allah Subhanahu wa taala mengizinkan Nabiullah Adam dan mengizinkan Ibunda Hawa untuk menikmati berbagai macam fasilitas yang ada di surga kecuali mendekati pohon khuldi. Malaikat kan bisa mendengar waktu itu. Maksud kami iblis kan bisa mendengar waktu itu. Iblis itu dahulu bangsa jin, setan itu bisa banget naik untuk ngintip proses terjadinya pencatatan Lauhul Mahfuz. Ya. Mereka itu bisa banget untuk membaca Lauhul Mahfuz. Makanya dukun di zaman sebelum Rasulullah SAW itu lahir, itu dukunnya beneran. Dukunnya orang dulu itu beneran. Mereka tuh bisa baca masa depan, itu beneran. Kenapa? Karena dukun waktu itu bekerja sama dengan syaitan. Dan syaitan itu bebas, naik turun, ngintip gitu. Oh, catatan yang akan datang begini, catatan yang akan datang begini, catatan yang akan datang begini. Bebas mereka. Kemudian setelah Rasulullah SAW kemudian lahir, mereka udah gak bisa. Makanya bintang-bintang yang ada di atas langit itu menurut pendapat sebagian ulama itu merupakan penjaranya jin agar mereka tidak bisa berbuat lebih jauh lagi untuk naik ke atas lagi. Oke, lanjut ke cerita tadi. Akhirnya perintah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka hanya satu, syariatnya hanyalah satu, yaitu jangan dekat-dekat buah khuldi. Nah, iblis karena mendengarkan perintah itu, larangan tersebut, akhirnya iblis datang ke mereka. Menggoda mereka gagal. Dan disebutkan di dalam sebagian riwayat, sampai akhirnya iblis itu berkata, wallahi, alias demi Allah. Di mana Nabiullah Adam dari Bunda Hawa waktu itu agak ragu gitu. Emang ada ya di dunia ini orang yang menggunakan nama Allah tapi bohong? Emang ada ya di dunia ini orang yang menggunakan nama Allah tetapi berbuat jahat?
Akhirnya gara-gara iblis menggunakan nama Allah, wallahi demi Allah, akhirnya Nabi Allah Adam dari Bunda Hawa mulai percaya dengan tipu daya iblis tadi. Dimana gara-gara itu akhirnya terjadi proses yang sebagaimana teman-teman ketahui, antara Nabi Allah Adam dan Bunda Hawa turun ke bumi, ya, dimana Nabi Allah Adam diturunkan di India dan Ibunda Hawa diturunkan di Jeddah atau Jeddah, ya, sekarang ada di Saudi Arabia. Jeddah atau Jeddah, dan mereka berdua itu LDR, dan LDR-nya itu 100 tahunan lebih. Bayangin kalian itu ya, suami istri yang lagi LDR, mungkin 6 bulan, 3 bulan, 1 tahun, 2 tahun, wallahualam, kita gak tahu. Bayangin kalian LDR 100 tahun lebih. 100 tahun lebih. Nah, Nabi Allah Adam dari Bunda Hawa 100 tahun lebih. Bayangin, 100 tahun lebih teman-teman. Dan akhirnya dipertemukan oleh Allah di mana? Di Jabal Rahmah. Di mana Jabal Rahmah itu? Jabal Rahmah insya Allah saya doakan teman-teman semua ini bisa berangkat haji, bisa berangkat umrah. Nanti kalian bisa datang ke Jabal Rahmah. Ya, nanti di sana. Ada banyak sekali orang-orang yang percaya ketika naik Jabal Rahmah kemudian menuliskan nama mereka, nanti mereka bisa dipertemukan dengan jodohnya. Wallahualam itu gak ada riwayatnya dari para ulama, tidak ada riwayatnya dari para tabi'in, tidak ada riwayatnya dari sahabat, tidak ada riwayatnya dari Rasulullah SAW juga untuk menuliskan nama begitu. Udahlah, kalian doa di atas gitu. Itu memang tempat berkah, tempat dipertemukannya Nabiullah Adam dari Bunda Hawa, tempat di mana ayat terakhir Allah Subhanahu wa taala turunkan, tempat di mana Rasulullah SAW melaksanakan khutbatul wada'nya, khutbah yang terakhir beliau itu dilaksanakannya di situ. Dan memang tempat yang barakah. Nah, akhirnya Nabiullah Adam dan Ibunda Hawa hidup lama beranak pinak, dan Nabiullah Adam itu diceritakan sebagian versi riwayat mengatakan sampai berusia 960 tahun. Ada sebagian versi yang mengatakan enggak, usianya lebih dari itu, 1000 lebih. Ada versi riwayat yang mengatakan sampai 4000. Yang jelas Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, mufassir handal, mufassir terbaik di muka bumi ini, sepupunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahli baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan Sayyiduna Abdullah ibnu Abbas dengan doa Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, buatlah Ibnu Abbas ini, sepupuku ini menjadi faqih, menjadi paham banget terhadap agamanya, wa'alimhu ta'wil, dan ajarkanlah kepadanya ta'wil. Apa itu ta'wil? Tafsir terhadap Al-Quran. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, lam yamut Adam hatta yara min waladihi wa waladihi wa waladihi arba'ina alfan. Sesungguhnya Adam tidak meninggal sampai dia melihat dari anaknya, anak-anaknya, cucunya, buyuk, piyuknya, atau apapun itu, jumlahnya 40.000. Kemudian setelah sampai di 40.000, baru setelah itu Nabiullah Adam meninggal dunia. Meninggalnya di mana? Diceritakan meninggalnya di daerah India, di pegunungan yang namanya Nuda atau Nauda, wallahu a'lam. Kemudian Ibunda Hawa meninggal kira-kira 1 tahun selanjutnya. Dan peristiwa selanjutnya itu insya Allah akan kita bahas di episode selanjutnya biidhnillahi ta'ala. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Hadza wallahu subhanahu wa ta'ala alim bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.